Ingin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini bahas Pi Network lagi nih, yang lagi ya bisa dikatakan rame gitu ya, tentang Tante Berly gitu ya, yang ada di China itu, dan merespon video yang dibikin oleh Pak Chandra Teja, Pak Chandra gitu ya. Nah, itu lucu banget teman-teman ya. Dan nggak hanya Tante Berly sih yang disentil sama Pak Chandra Teja itu, ada dua YouTuber pionir juga ya, yang selalu ngasih angin-angin surga kepada pionir-pionir gitu ya. Nah, di video kali ini saya coba mau reaction nih. Ada yang ngirim video dari Tante Berly ya, yang ditujukannya untuk Pak Chandra Teja gitu ya. Nah, saya coba reaction di sini. Sebelumnya Tante Berly ini mengerahkan gitu ya pasukan komunitas Pi Network global gitu untuk mereport ya akun YouTube Pak Chandra Teja. Wah, kalau menurut saya ini bukti kementokan gitu ya, bukan kemontokan, tapi kementokan dari Tante Berly gitu ya. Ya kalau disentil lewat video ya bikin lagi video. Oke teman-teman, langsung saja kita reaction ya video dari Tante Berly yang ditujukan untuk Pak Chandra Teja gitu ya. Nah di sini ada video seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pionir dunia, Indonesia khususnya, tetap semangat untuk klik petirnya ya. Nah, pertama-tama Tante Berly mengajak para pionir untuk tetap semangat klik petir katanya ya. Wah, jeder. Terus, nah di sini. Video saya ingin mengatakan kepada kakek Teja, kakek Chandra Teja, kakeknya Mbah Dungu, kakeknya Bebek Dungu. Halo kakek Dungu. Dalam video saya ini saya ingin mengatakan kepada kakek Chandra Teja. Nah, jadi jelas videonya ditujukan untuk Pak Chandra Teja gitu ya. Tapi saya bingung gitu ya. Istilah bebek dungu itu yang selalu digunakan oleh Pak Chandra Teja untuk khususnya gitu ya. Untuk orang-orang para pemain ponzi biasanya gitu ya. Setahu saya gitu ya. Dan ya orang-orang yang dikasih tahu ngeyel gitu. Nah, makanya disebut bebek dungu gitu. Oke, kita play lagi nih. Kalau emang kamu jenius, kamu tuh bisa bikin nggak project, nggak usah sekelas Pi Network lah, project yang bisa diterima di negara Indonesia. Nggak ada bandingannya lah kalau kayak Pi Network ya. Kalau Pi Network dia udah kelas dunia. Kamu bisa nggak bikin project yang diterima di negara kamu sendiri secara gratisan? Kalau emang kamu pinter, kalau emang kamu jenius, kalau emang kamu bisa ngalahin Dr. Nicholas, kamu tuh blow on, dungu. Oke, nah Tante Berly, wah kayak nantangin gitu ya, nantangin Pak Chandra untuk bikin project yang kayak Pi Network, bahkan Pi Network itu sangat berkelas gitu ya, dan bisa diterima di negara Indonesia, di Indonesia lah gitu ya, di negara kita. Tapi yang perlu saya garis bawahi gitu ya, yang dikatakan Tante Berly itu kan menyebutkan bahwa bisa nggak kamu ke Pak Chandra Teja gitu kan, bikin project yang bisa diterima di negara Indonesia gitu. Ya perasaan saya gitu ya, Pi Network itu nggak diterima loh di Indonesia. Beda loh ya, diterima komunitas Pi Network Indonesia dengan diterima Indonesia. Indonesia itu kan negara gitu ya. Emang pemerintah pernah bilang menerima Pi Network? Enggak gitu ya. Enggak, malah masuk entitas ilegal nih di SWI gitu ya. Terus Wamendag juga ya. Wamendag sudah sering mengatakan bahwa Pi Network itu ilegal gitu. Masyarakat harap hati-hati. Jadi Pi Network itu enggak diterima di Indonesia gitu. Lanjut teman-teman. Dia kemarin bikin
bikin konten YouTube yang udah menyinggung namanya Berli, halo, kalau emang kamu jenius, kamu pinter, kamu cari konten YouTube itu nggak usah ngambil-ngambil status orang. Kamu apa namanya ya, udah tua tapi cari makannya nggak berkah. Kalau saya cari duit ya dari apa namanya konten-konten Pi Network, mungkin saya dari awal udah fokus di apa namanya konten YouTube, tapi saya tidak. Oke. Dia bilang jangan ambil bahan konten ya, istilahnya kayak gitu, dari status orang, mungkin status dia. Setahu saya gitu, termasuk saya kan, kalau informasi di YouTube mau dimanapun itu harus ada sumbernya gitu ya. Ya kan sumbernya dari dia gitu. Banyak yang bahas sumbernya dari dia. Banyak yang membahas Pi Network mau open mainnet tapi gagal, itu kan sumbernya dari dia, yang katanya dari China itu informasinya. Nah terus kalau nggak disebutin sumbernya gimana dong ya? Pak Chandra Teja selalu menampilkan gitu ya sumbernya, termasuk saya juga selalu menampilkan, mau bahas Pi Network, mau membongkar investasi bodong lainnya, itu selalu ditampilkan ya. Kan harusnya seperti itu, kredibel gitu. Oh ini dari ini gitu. Nggak kalau nggak ditampilkan ya siapa yang mau percaya gitu. Tapi setiap informasi selalu disimpulkan. Setahu saya Pak Chandra seperti itu, dan saya juga seperti itu ya. Kalau membahas aplikasi apapun ya, membongkar investasi bodong skemapun, ya kan kebetulan topik yang di YouTube Pak Chandra Teja dan di saya juga sama. Justru jujur saja, saya malah terinspirasi dari Pak Chandra Teja ini. Kenapa? YouTube digunakan untuk mengedukasi gitu. Toh lihat saja track recordnya, video-videonya. Aplikasi mana yang nggak scam yang dibahas oleh Pak Chandra? Intinya kan jelas yang dibahasnya itu ya. Dan tujuannya untuk edukasi gitu. Justru bukan hanya saya, menurut saya ya. Justru YouTuber yang suka membongkar investasi bodong ya, skema Ponzi, itu mungkin terinspirasi dari Pak Chandra juga gitu. Saya jujur termasuk saya gitu ya. Karena apa? Lebih baik menyadarkan daripada menjerumuskan gitu. Dan Tante Berli juga bilang kalau mau dapat uang dia pastinya gitu kan bikin konten aja di YouTube gitu. Tapi dia lebih ke Facebook. Tapi setahu saya gitu ya. Pasti kalau konten kreator pasti tahu lah. Di Facebook juga kan bisa dapat uang gitu ya, ngadain siaran langsung, share video, itu kan bisa dapat uang ya, bisa dapat bintang, bisa dapat ya ada kayak YouTube juga gitu, bisa dimonetize ya. Jadi di Facebook juga bisa itu ya Tante ya. Kalau Tante udah tahu, wah pasti udah cuan. Tapi kalau Tante belum tahu, saya kasih tahu di Facebook juga bisa cuan, monetize ya. Dan tahun 2023 Reels Instagram juga bisa dapat cuan gitu ya. Jadi Facebook, Instagram, YouTube itu sama-sama nantinya bisa dimonetize. Terus di sini Nicholas, iya ini peliharaan Dr. Nicholas. Dr. Nicholas itu jenius, pinter. Buktinya orang Cina ngikutin. Negara Cina menerima Pi Network. Kalau saya cuma satu, Kakek Teja. Kenapa saya yakin Pi Network itu bakal sukses? Karena negara Cina sudah menerima. Karena negara Cina sudah menerima Pi Network ini. Jadi kalau kamu tuh dungu, kamu pelihara kamu sendiri. Jangan disebar-sebarkan ke orang. nah dia bilang dokter Nicholas itu jenius. Tapi dia kalau Tante Berli sih nyebutnya dokter gitu ya. Dokter sama doktor itu kan beda ya. Setahu saya Nicholas itu dokter ya. Penulisan gelarnya itu doktor gitu, bukan dokter gitu. Beda Tante ya, dokter sama doktor itu beda. Nah katanya dokter Nicholas itu jenius gitu, jenius. Terus dia juga peliharaan Nicholas katanya ya. Terus apalagi tadi lupa saya, aduh, karena saya agak lucu gitu ya lihat videonya gitu. Dan Tante Berli teman-teman ya di video tersebut mengatakan bahwa
Pi Network sudah diterima di negara Cina. Wah, beneran gak tuh ya? Beneran gak sudah diterima di negara Cina? Setahu saya gitu ya, di Cina itu aturannya keras tentang kripto. Banyak kripto yang berguguran ya. Nah, ini artikelnya ya. Nah, terus di sini dilarang Xi Jinping, Cina tetap jadi pasar kripto dunia. Tapi perlu digarisbawahi, dilarang oleh presidennya gitu ya. Nah, info dari Tante Belly itu bisa dipertanggungjawabkan gak tuh ya, bahwa Pi Network itu udah diterima di Cina. Kalau bicara Cina, itu kan tentunya sebuah negara ya. Nah, jadi benar nggak tuh Pi Network sudah diterima di negara Cina? Otomatis dong regulator yang ada di Cina menerima, harusnya seperti itu. Kalau di Indonesia kan udah dinyatakan entitas ilegal ya, Pi Network Indonesia itu. Nah, untuk Pi Network Cina apakah benar udah diterima oleh Cina ya? Kalau bicara Cina sekali lagi itu negara gitu ya. Kalau misalkan sudah diterima oleh warga Cina, oleh komunitas Pi Network Cina, ya masuk akal gitu kan, komunitasnya Pi Network Cina itu. Tapi kalau bicara negara, yakin nggak udah diterima sama Cina gitu ya Pi Network ini? Saya kok agak lucu gitu ya, agak aneh gitu. Jangan sampai blunder nih Tante Berli ini mengatakan bahwa Pi Network sudah diterima di negara Cina. Kalau ketahuan, kedengar sama Presiden Cina Xi Jinping, wah takutnya dideportasi nanti tuh, nyebar-nyebar berita nggak benar nantinya gitu. Jadi untuk yang mendapatkan informasinya, untuk pionir-pionir yang ada di Indonesia, cari informasi dulu ya. Kalau misalkan kalian punya teman kerabat di Cina, tanyain bener nggak Pi Network itu udah diterima di Cina gitu. Kan dia bilang di Cina ya, itu kan negara gitu. Harusnya dari regulator Cina dong yang nyebar informasinya gitu. Kalau benar, lalu dia bilang kalau kamu dungu, buat kamu sendiri, jangan disebar-sebar lah. Ini kok kayak ngomongin Tante Berlinnya sendiri gitu ya. Kalau kamu nggak bisa sharing informasi, jangan disebar-sebar lagi. Itu kan ya, cocok kan? Iya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Benci. Coba kamu pikir, si Teja, Chandra Teja, Pi Network ini gratisan. Siapa yang dirugikan? Gak ada investasi uang sepeser pun. Coba. Dan Pi Network ini milik dunia. Pi Network ini akan menjadi uang digital di dunia. Kamu pernah nggak sih nginjek negara Cina? Nih, saya lagi di Cina ya, di Provinsi Nantong. Kamu pernah nggak nginjek negara Cina? Kalau Pi Network itu nggak bagus, nggak mungkin negara Cina, negara yang maju, negara yang canggih, negara yang taat aturan, negara yang SDM-nya tinggi, bisa menerima Pi Network. Kamu bilang saya suka sebar-sebar info hoax. Otak kamu tuh emang dungu. Oke, Tante Beli ini ngomongnya nggak ada yang dirugikan karena Pi Network itu gratis. Ya memang gratis teman-teman ya. Tapi kan kalau klik petir tanpa kuota emang bisa? Nggak bisa gitu. Memang nggak ada yang didepositkan gitu. Justru itu yang sampai saat ini Pi Network masih ada gitu. Karena gratisannya itu ya. Jadi kalau beli kuota untuk klik petir itu kan harus beli pakai uang asli loh. Kalau di Indonesia pakai rupiah gitu. Jadi kalau nggak pakai modal lah kurang tepat juga gitu. Nggak ada sih, semua aplikasi itu nggak ada yang pure gratisan, nggak ada ya. Ya meskipun sekali beli kuota buat sosmed lain gitu kan, tapi kan kalau pionir pastinya pakai Facebookan, pakai mantau terus, ya rugi waktu juga gitu kan, rugi waktu juga. Pi Network ini milik dunia. Pi Network ini akan menjadi uang digital di dunia. Kamu pernah nggak sih nginjek negara? Nah, Pi Network ini milik dunia katanya, benar nggak tuh? Atau
masyarakat bagian dunia mana gitu ya. Nah, akan dijadikan uang digital. Wah, uang digital ya. Ini kok makin ngelantur gitu ya. Kalau sebagai aset digital mungkin ya masuk akal seperti kripto lainnya. Kalau uang digital dunia, waduh, ini kok agak berat gitu ya. Jangankan dunia, kalau di Indonesia, kalau ada uang digital ya pasti rupiah digital lah. Itu kan sudah banyak diinformasikan gitu, bahkan sama pemerintah juga. Nah, kalau di Cina ya, misalkan yuan digital misal gitu kan. Kalau di Amerika Latin ada mata uang peso, mungkin peso digital gitu kan. Terus dolar atau mata uang lainnya pasti mengikuti mata uang fiat namanya gitu. Misal di Indonesia rupiah ya rupiah digital nanti kalau ada uang digital gitu. Kalau Pi Network itu nggak bagus, nggak mungkin negara Cina, negara yang maju, negara yang canggih, negara yang taat aturan, negara yang SDM-nya tinggi, bisa menerima Pi Network. Kamu bilang saya suka sebar-sebar info hoax. Otak kamu tuh emang dungu. Nah, sekali lagi Tante Berli itu ngomong diterima di negara Cina gitu kan. Udah jelas kripto di Cina itu sangat keras gitu ya. Melihat aturannya saja gitu ya. Ini sudah banyak di artikel-artikel gitu. Nah, terus dia bilang negara Cina itu taat aturan. Kalau negaranya iya, ya mungkin iya gitu taat aturan. Tapi kan di sini artikel dilarang Xi Jinping Cina tetap jadi pasar kripto. Berarti siapa yang enggak taat? Ya mungkin warga Cina, masyarakat Cina juga enggak taat aturan kayak komunitas Pi Network di Indonesia. Udah jelas ilegal, dinyatakan ilegal kok masih terus gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi nih. Kalau masalah open minded, negara Cina tuh memang berusaha semaksimal mungkin agar Desember open minded. Tetapi mungkin ada hal-hal yang belum belum mengizinkan, makanya tertunda. Nah, Tante Berli di sini ngomongin open minded ya. Mungkin komunitas Cina lagi berusaha gitu supaya open minded bisa Desember gitu. Tapi kan dia sendiri yang bilang kalaupun tertunda mungkin ada yang belum mengizinkan apa gitu ya maksudnya. Tadi bilangnya di Cina sudah diterima, meskipun ngomongnya Cina ya, sebuah negara bukan komunitas Pi Network Cina. Di Cina sudah diterima katanya, tapi ini masih tertunda. Mungkin ada yang belum mengizinkan apa? Ya mungkin yang belum mengizinkannya itu pemerintah Cinanya gitu. Atau pemerintah negara lain gitu yang belum mengizinkan atau nggak mengizinkan Pi Network ini. Coba, kalau saya selama ini nggak pernah edukasi di Facebook, nggak pernah memberikan informasi di Cina, bagaimana perkembangan proyek di Cina. Emang pionir Indonesia, pionir dari negara-negara lain tahu? Belum tentu, walaupun tahu belum tentu sedetil yang infoku. Setiap hari saya informasikan, bahkan ada acara siaran langsung pun saya kasih linknya biar semua bisa menyaksikan. Nah, katanya Tante Berli merasa sering ngasih edukasi di Facebook khususnya gitu ya. Nah, pertanyaannya untuk para pionir gitu ya, yang masih lurus lah gitu, ataupun yang garis bengkok maupun garis lurus gitu. Pionir itu kan ada dua ya, yang garis bengkok dan garis lurus. Nah, apakah kalian merasa teredukasi? Ingat ya, teredukasi, bukan termotivasi ya. Motivasinya pun motivasi angin surga semua gitu ya. Klik petir, semangat tiap hari, tapi kan udah 4 tahun gak jadi apa-apa gitu. Nah, apakah kalian merasa teredukasi? Justru saya lihatnya kok malah Tante Berli ini bahkan dibulinya itu sama pionir-pionir juga gitu ya. Bukan hanya yang non-pionir gitu. Jadi kan itu merasa mereka nggak teredukasi Tante gitu ya. Jadi kan edukasi dan motivasi itu beda gitu. Kalau motivasi kayak channel-channel YouTuber yang kebetulan jadi pionir gitu kan. Salam petir, jeder, bersabar gitu. Ya sabar sih bagus gitu ya, mengajarkan bagus sabar. Tapi kan sabar untuk apa gitu ya. Ini
merasa teredukasi nggak kalian sebagai pionir gitu, atau merasa dikibulin terus gitu? Ya saya tanya nih sama pionir-pionir gitu. Ingat ya, dia bilang merasa sudah mengedukasi gitu ya di Facebook, bahkan ya pionir-pionir dari negara manapun mengikuti akun Facebooknya gitu. Nah pertanyaannya, kalian merasa teredukasi nggak gitu? Bukan motivasi tapi edukasi ya. Kalau motivasi kan sekali lagi saya katakan banyak motivasi yang ngasih angin surga gitu supaya tetap klik petir meskipun sudah 4 tahun nggak jadi apa-apa, open minded gagal terus gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi itu saja video kali ini tentang video Tante Berli yang ditujukan ke Pak Chandra Teja. Jadi silahkan teman-teman simpulkan, diskusikan di kolom komentar di video ini, silahkan ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.